karena kita tidak tahu, kita terbatas apa yang terbaik untuk hidup kita. Bagaimana kalau kita melihat dasar doa Yesus kembali kepada Injil Matius? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus berkata, dia memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka doa, kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dan dia juga Maha Sempurna. Doa menurut Santo Thomas Aquinas adalah apa? Untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kita minta selalu melahirkan rasa syukur. Jangan sampai Tuhan berikan rezeki, tiba-tiba dikasih 1 juta. Kok samene? Itu kurang ajar itu namanya. Pateni wae wong kaya ngene. Jadi doa itu supaya mempersiapkan orang supaya dia mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan, berikanlah kesuksesan untuk acara kami. Loh, acaranya sukses bagus tapi kolektinya site. Itu harus rela. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini dengan doa supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pun mensyukuri. Walaupun tidak sesuai dengan bayangan kita. Terjadi tapi tidak sesuai. Kan seringkali juga para gadis gitu yang mengatakan, Tuhan, atau laki-laki, Tuhan berikanlah saya pacar yang cantik jelita, pinter, menarik hati, dan diberi oleh Tuhan. Tapi petak di sini sedikit gitu ya. Lalu kita langsung adanya ini, diberinya ini. Tuhan, mbok ya jangan yang petak Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sudah memberi. Jadi doa sekali lagi supaya hati kita sinkron sejalan dengan Tuhan. Maka yang kedua pun Santo Thomas Aquinas mengatakan, atau itu mempersiapkan hati, atau doa pun mengubah sikap hati kita supaya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita bisa menerima. Jadi doa sekali lagi tidak mau merubah Tuhan. Justru Tuhan yang mengubah kita. Ini harus kita tekankan di dalam spiritualitas doa kita. Karena apa? Karena kita sekali lagi harus sadar. Anda lihat sebuah lagu judul bagus banget. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita tuh jadi apa? Biji mata. Ada orang yang iseng nyulek matane? Nggak ada. Orang menjaga matanya sendiri. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, artinya apa? Kita dijaga, sungguh dijaga oleh Tuhan. Maka kalau kita tahu seperti itu, berarti apa? Tuhan akan menjaga kita. Disitulah mengapa doa-doa itu harus mengubah sikap hati kita. Maka Tuhan mengubah hati di dalam doa. Santo Thomas Aquinas berkata, dalam doa akal budi dan keinginan harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Itu doa. Tapi masalahnya dalam doa seringkali tubuhnya di gereja, pikirannya kemana-mana. Bahkan kalau lihat pastornya khotbah, pura-pura mendengarkan. Padahal dia ngomong sendiri. Setelah ini kemana kita? Maunya kemana?
ke restoran itu, ojo ning kono. Mahal. Ya ora apa-apa sih to ya gitu. Wes sing bayar sapa? Tubuhnya ada di gereja, pikirannya tidak ada di gereja, apalagi hatinya. Maka saya sering kali mengatakan, orang-orang Katolik itu sering kali mens sana in corpore sini. Jiwanya di restoran, tubuhnya di gereja. Itulah doa jadi tidak menyatukan. Hati-hati, Thomas Aquinas berkata, jiwa dan hati harus berada di hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Oleh karena itu, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata menjadi percuma. Maka orang berdoa, kalau cuma ngomong, Yesus berkata jangan bertele-tele. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan hati. Maka doa yang begitu sederhana dari Bunda Maria adalah apa? Sebentar, ini kita Katolik atau bukan? Aku jadi bingung ini. Doa sederhana dari Bunda Maria yang selalu diucapkan itu apa sih? Jangan ngomong itu dulu. Bunda Maria tahu diri. Dia ngomong apa? Coba angkat tangan. Saya beri salib dari Roma. Bapak duluan. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih Pak. Nanti salibnya saya kasih. Waktu kita bertemu di surga. Nanti langsung. Aku orang ngapusi. Betul Pak. Saya senang apa? Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Itu yang pentingnya. Jangan ngomong terjadilah padaku dahulu. Enggak. Saya menempatkan diri di depan Tuhan. Siapa? Aku ini hambamu Tuhan. Kenapa kalau itu dipotong hanya ngomong terjadilah padaku menurut perkataan. Saya juga Tuhan sebetulnya sih gitu ya. Itu. Tidak. Maria tahu aku ini hamba Tuhan. Jadi dia nerima. Wong namanya hamba. Kalau tuannya mau seperti apapun. Nerimo ing pandum bahasa Jermannya. You know? You don't know? Apalagi gue. Jadi dia menerima dengan penuh kerendahan hati. Bukan menerima dengan kemarahan. Karena ada orang yang menerima kehendak Tuhan dengan kemarahan. Betul atau tidak? Ya sudahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tahu gak menyakitkan Tuhan ini tuh? Gitu. Ini. Jadi Bunda Maria membuat sebuah doa yang tidak banyak kata-kata. Tapi dia sungguh menempatkan dirinya di depan Tuhan. Maka di dalam Katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini kurang itu, maka dia selalu menuntut minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang nggak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, nggak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, ya rawana waktu, duitnya wae, apa nek kui Romo. Nah, juga ada orang, saya itu kan sekarang sedang membuat gereja, membangun gereja. Memang kami itu stasi. Kalau kolekte paling tinggi, paling rendah 2.000. Paling tinggi ya 2.000. Jadi itu gereja saya jamin
akan terbangun 30 tahun lagi. Maka saya kemana-mana salah satunya adalah untuk membangun gereja tersebut. Karena umatnya adalah petani sawit. Lalu beberapa kali saya ke Surabaya, bukan baru pertama kali. Saya ke Jakarta pernah. Lalu tiba-tiba ada seorang umat yang datang pada saya. Romo, doakan ya Romo. Kalau saya kaya Romo menang, saya kasih Romo duitnya Romo. Dan sampai sekarang orang itu tidak pernah memberi apa-apa. Apa yang saya mau katakan? Orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar? Kok nggak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan sukacita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersukacita. Dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita.